Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang konversi massa, kekekalan massa, energi, dan momentum pada aliran. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Darmadi Sasmita. Saya Arbarokah Nugroho. Saya Ardi Gauliansyah. Saya Dwi Ilyas Maulana. Saya Dimas Tejo Kusumo. Baik, untuk selanjutnya mengenai tentang konversi massa energi, yaitu konversi massa energi dan momentum adalah prinsip fundamental dalam fisika yang menyatakan bahwa jumlah massa, energi, dan momentum dalam sistem tertutup tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah bentuk atau dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya. Dalam konteks aliran, prinsip-prinsip ini berlaku untuk partikel-partikel fluida dan interaksi mereka satu sama lain, dan dengan batasan-batasan sistem. Misalnya, jika massa fluida dalam sistem aliran berubah, maka massa fluida yang keluar harus sama dengan massa fluida yang masuk. Demikian pula, jika energi fluida berubah, maka energi fluida yang keluar harus sama dengan energi fluida yang masuk. Dan jika momentum fluida berubah, maka momentum fluida yang keluar harus sama dengan momentum fluida yang masuk. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam memahami dan menganalisis aliran, dan mereka membantu memastikan bahwa hukum-hukum fisika tetap konsisten dan konservatif dalam sistem aliran. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada konversi massa pada aliran. Konversi massa pada aliran adalah konsep yang mengacu pada perubahan jumlah massa dari suatu zat selama berlangsungnya suatu reaksi kimia di dalam suatu sistem aliran. Seperti pada reaktor aliran atau flow reaktor, dalam aliran fluida, massa suatu zat biasanya akan berubah karena mengalami reaksi kimia, perpindahan massa, atau perubahan fase. Konversi massa sering dihitung untuk mengetahui berapa fraksi massa dari reaktan yang telah dikonversi menjadi produk selama suatu proses. Oke, selanjutnya konversi energi pada aliran mengacu pada proses perubahan bentuk energi yang terjadi pada saat fluida, cair atau gas bergerak melalui suatu sistem atau alat seperti pipa, turbin, pompa, atau mesin lainnya. Pada aliran fluida, energi dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki fluida karena kecepatannya, energi potensial, energi yang dimiliki fluida karena posisinya dalam medan gravitasi, energi tekanan, energi yang disebabkan oleh tekanan yang diterapkan pada fluida, dan yang terakhir ada energi internal, energi yang berkaitan dengan suhu fluida yang merupakan hasil dari gerakan molekul fluida. Hukum Bernoulli adalah salah satu prinsip yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai bentuk energi pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa dalam aliran fluida ideal, tanpa gesekan, jumlah total energi pada titik-titik yang berbeda dalam aliran tetap konstan. Baik, selanjutnya ada momentum pada aliran. Konversi momentum dalam aliran mengacu pada prinsip konservasi momentum yang diterapkan dalam analisis aliran fluida secara sederhana. Secara sederhana, momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Dalam aliran fluida, momentum fluida bisa berubah akibat gaya eksternal yang bekerja pada fluida tersebut, seperti gaya tekanan, gaya gesek, viskositas, atau gaya gravitasi.
Momentum fluida harus dipertimbangkan ketika kita menganalisis interaksi antara fluida dan objek, atau ketika ada perubahan dalam sifat aliran seperti perubahan arah, kecepatan, atau volume. Nah, selanjutnya ada hukum konservasi momentum pada fluida. Prinsip ini menyatakan bahwa perubahan momentum total dalam sebuah sistem fluida sama dengan jumlah gaya-gaya eksternal yang bekerja pada fluida tersebut. Persamaan dasar yang dapat digunakan adalah sigma F sama dengan D per dt atau MV, di mana sigma F adalah jumlah gaya eksternal yang bekerja pada sistem, M adalah massa fluida, dan V adalah kecepatan fluida. Dalam aliran fluida, hal ini biasanya dikaji menggunakan persamaan Euler ataupun persamaan Navier-Stokes untuk aliran viskos. Selanjutnya. Konversi energi pada aliran. Konversi energi pada aliran mengacu pada proses perubahan bentuk energi yang terjadi saat fluida, cair ataupun gas bekerja melalui suatu sistem atau alat seperti pipa, turbin, pompa, atau mesin lainnya. Pada aliran fluida, energi dapat hadir berbagai bentuk, termasuk energi kinetik atau energi yang dimiliki fluida karena kecepatannya, energi potensial, yaitu energi yang dimiliki fluida karena posisinya dalam medan gravitasi, energi tekanan, energi yang disebabkan oleh tekanan yang diterapkan pada fluida, energi internal, yaitu energi yang berkaitan dengan suhu fluida yang merupakan hasil dari gerakan molekul fluida. Nah, hukum Bernoulli. Nah, selanjutnya contoh soal. Kemudian ada contoh soal. Dalam sebuah reaktor aliran, etilena atau C2H4 mengalami reaksi hidrogenasi untuk menghasilkan etana atau C2H6 pada kondisi awal. Laju aliran molar etilena atau FC2H4 adalah 10 mol per S, dan laju aliran molar etilena yang tersisa pada keluar reaktor adalah 2 mol per S. Hitunglah konversi massa etilena dalam reaksi ini. Diketahui FC2H4,0 sama dengan 10 mol per S atau laju aliran molar etilena pada masuk reaktor. Dan FC2H4 sama dengan 2 mol per S laju aliran molar etilena pada keluar reaktor. Gunakan persamaan konversi massa. X FC2H4,0 dikurang FC2H4. Substitusikan nilai yang diketahui, yaitu X sama dengan 10 dikurang 2 dibagi 10. X sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,8. Jadi konversi massa etilena adalah 0,8 atau 80%. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah selang pemadam kebakaran mengeluarkan air dengan laju 20 kg per sekon pada kecepatan 25 meter per sekon. Jika selang dipegang horizontal, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk menahannya?
kita dapat menyelesaikan dengan cara berikut. Gunakan persamaan momentum, yaitu F sama dengan M yaitu volt dikurang Vin. M-nya yaitu 20 kg per sekon. Voltnya yaitu 25 meter per sekon dan Vin-nya yaitu 0, yaitu air diam di dalam selang sebelum keluar. Nah, untuk kita substitusikan yaitu dengan cara F sama dengan 20 dikali 25 dikurangi 0 sama dengan 500 N. Jadi diperlukan gaya 500 N yang setara dengan sekitar 51 kg untuk menahan selang. Baik, selanjutnya ada contoh soal terakhir, yaitu yang ditanyakan adalah air mengalir melalui pipa horizontal dengan laju aliran massa 10 kg per sekon. Kecepatan air di bagian pipa pertama adalah 4 meter per sekon, dan setelah melewati pipa kedua dengan penampang lebih kecil, kecepatan air meningkat menjadi 8 meter per sekon. Hitung perubahan momentum air saat melewati kedua penampang tersebut. Baik, di sini diketahui yaitu laju aliran massa yaitu 10 kg per sekon, kecepatan di penampang pertama atau V1 yaitu 4 meter per sekon, dan V2 yaitu 8 meter per sekon. Perubahan momentum dapat dihitung sebagai berikut, yaitu delta P sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Delta P sama dengan 10 kg per sekon dikali 8 meter per sekon dikurang 4 meter per sekon. Lalu diperoleh delta P sama dengan 10 kg per sekon dikali 4 meter per sekon, yang hasilnya itu 40 kg meter per sekon kuadrat. Jadi perubahan momentum fluida adalah 40 Newton, karena kilogram meter per sekon kuadrat adalah satuan gaya Newton. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang konversi massa, kekekalan massa, energi, dan momentum pada aliran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.